Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pencari Keadilan. Selamat datang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kali ini, kita akan melihat campaign pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara non-elektronik, tanpa kuasa hukum. Pertama-tama, pastikan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk menyelesaikan perkara kamu ya, baik dalam kewenangan absolut, yakni jenis perkara kamu memang bisa diselesaikan di pengadilan agama, maupun kewenangan relatif, yakni domisili pihak berperkara, atau tempat objek perkara berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam rangka pemberantasan calo dan pungli, pastikan kamu datang dan mengurus pendaftaran sendiri sampai selesai. Daftarkan perkara secara mudah, murah, dan pasti. Baik, ayo kita perhatikan campaign pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak datang ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama jam pelayanan, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Setelah sampai di depan loket antrian, pihak akan diambilkan nomor antrian dan mendapatkan kalung identitas dari petugas. Pihak dapat membuka aplikasi Sisvo dengan memindai kode bar yang tersedia untuk mengetahui dan mengecek kembali persyaratan perkara yang akan didaftarkan, dan juga untuk mengambil antrian secara online. Pihak dapat memperhatikan denah dan poster prosedur berperkara yang tersedia untuk mempermudah menuju ruang PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu yang berada di sisi belakang gedung utama. Sampai di ruang PTSP, pihak akan disambut oleh Duta Pelayanan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Apabila berkas pendaftaran berupa surat permohonan atau surat gugatan belum dibuat, pihak dapat ke meja pelayanan pos bantuan hukum untuk dibuatkan surat permohonan atau gugatan secara gratis. Setelah ditandatangani, surat permohonan atau surat gugatan tersebut perlu untuk difotokopi rangkap 7. Kemudian, pihak perlu ke loket Pos Indonesia untuk bersegelen atau melakukan leges berupa cap pos bermeterai 10.000 pada setiap salinan fotokopi berkas persyaratan seperti salinan KTP, salinan akta nikah, maupun salinan berkas lainnya. Setelah berkas pendaftaran lengkap, pihak menunggu panggilan antrian dari petugas PTSP. Setelah mendapatkan panggilan antrian, pihak datang ke meja pendaftaran sesuai loket yang memanggil. Petugas PTSP akan melakukan pengecekan berkas pendaftaran dan menghitung panjar biaya perkara sesuai dengan domisili para pihak. Petugas menuangkan panjar biaya perkara, KSKUM, atau surat kuasa untuk membayar, kemudian ditandatangani pihak, dan dilakukan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Untuk pembayaran non-tunai, pihak perlu melakukan transaksi daring di meja pendaftaran dan menunjukkan bukti pembayaran ke petugas. Sedangkan untuk pembayaran secara tunai, pihak akan diarahkan untuk melakukan transaksi di loket bank sebelum ke loket kasir. Selanjutnya, pihak perlu menandatangani surat kesepakatan anti rusuh antara pihak berperkara dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan sebagai upaya preventif terhadap tindak penyuapan dan gratifikasi lainnya. Kemudian, pihak menerima SKUM dan nomor antrian kasir dari petugas. Untuk pembayaran secara tunai, pihak perlu ke loket bank untuk menyerahkan uang tunai
dan SKUM yang telah ditandatangani. Kemudian, petugas bank melakukan validasi pembayaran dan menyerahkan kembali lembar 1, 3, dan 4 SKUM. Setelah mendapat panggilan antrian kasir, pihak menuju loket kasir. Pihak menunjukkan SKUM dan bukti pembayaran panjar biaya perkara ke petugas kasir. Selanjutnya, petugas kasir membubuhi stempel lunas, stempel P Jakarta Selatan, dan menandatangani SKUM yang diserahkan. Kemudian, petugas melakukan penginputan nomor perkara baru di SIPP dan pencatatan nomor serta tanggal pendaftaran perkara pada berkas pendaftaran. Setelah perkara terdaftar, pihak mendapatkan 1 rangkap surat gugatan atau permohonan terdaftar dan 1 slip SKUM sebagai bukti pendaftaran perkara. Kemudian, pihak akan diberikan penjelasan mengenai waktu perkiraan sidang pertama. Pendaftaran selesai, pihak dipersilakan untuk pulang dan menunggu panggilan sidang dari jurusita. Sekian campaign pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara non-elektronik. Untuk tutorial pendaftaran perkara secara elektronik dapat ditonton pada video sebelumnya ya. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.